Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom kita malam ini. Terima kasih Bapak Ibu yang masih menyempatkan waktunya untuk bergabung di materi ke-10 atau materi terakhir pada periode 17 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Untuk materi malam ini atau materi ke-10 di periode 17 ini akan dibahas mengenai dengan review pekerjaan konstruksi kontrak berbasis kinerja yang dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku advisor LKPP RI. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada narasumber kita untuk dengan hormat untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Aziza. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam periode ya, periode 17 yang materinya terakhir tentang review pekerjaan konstruksi berbasis kinerja ya. Jadi kita ingin mereview apakah pekerjaan konstruksi ya, berbasis kontrak berbasis kinerja ini, kontrak berbasis kinerja sangat tepat ya, sangat tepat diterapkan untuk jenis pekerjaan bagaimana dan sejauh mana kita bisa mengukur prinsip-prinsip dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sendiri. Baik, saya share lagi. Jadi pembahasan malam ini adalah apa sih dasar hukumnya, lingkup pekerjaannya apa sih itu kontrak berbasis kinerja ya. Perbedaan dengan konvensional, bagaimana milestone-nya, RAB-nya, pembayaran dan cara mereview. Ini penting juga bagi APIP ya. Kebetulan saya dari APIP, penting juga dari PPK, penting juga dari penyedia, penting juga dari Pokja untuk mengenali jenis ini sehingga pekerjaan bisa lebih jauh, lebih inovatif dengan jenis kontrak yang konvensional yang selama ini digunakan dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya. Dasar hukumnya adalah di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di pasal 27 dijelas bahwa jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi itu diantaranya biaya plus imbalan. Nah, ini akan berkaitan dengan biaya yang ditimbulkan oleh kontraktor, biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor, diberikan jasa ya, diberikan penghargaan dalam bentuk imbalan. Nah, ini pengenalan terhadap bagaimana kontrak berbasis kinerja itu sendiri. Jadi ruang lingkup ya pekerjaan
kontrak berbasis kinerja itu ada pemeliharaan prakonstruksi, perencanaan teknis, ya, pekerjaan konstruksi itu sendiri, dan layanan pemeliharaan, di mana semuanya harus sesuai dengan indikator kinerja yang ada dalam kontrak. Jadi indikator kinerja yang ada dalam kontrak itu untuk pemeliharaan prakonstruksi itu sendiri, untuk memastikan bahwa lahan-lahan ataupun lokasi pekerjaan itu sudah lebih dulu selesai, lebih dulu tidak ada masalah, lebih dulu tidak ada kendala dalam hal ya kontrak tersebut merencanakan secara teknis. Jadi untuk pekerjaan kontrak berbasis kinerja, kontraknya adalah kontraktor ya merangkap dirinya sebagai konsultan perencana juga, ya, merencanakan sendiri atas pekerjaan yang akan dia kerjakan. Yang ketiga adalah pekerjaan konstruksi dan layanan pemeliharaan. Dari pekerjaan konstruksi itu berarti masa pekerjaan, masa waktu pelaksanaan pekerjaan itu disebut pekerjaan konstruksi. Yang selanjutnya layanan pemeliharaan. Nah, layanan pemeliharaan ini di mana ada masa waktu pemeliharaan, ya, masa waktu pemeliharaan yang di mana setelah PHO, setelah FHO masih berlaku tanggung jawab penyedia tersebut berdasarkan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kontrak berbasis kinerja ini dalam praktiknya bisa dilakukan tahun jamak, ya, tahun jamak ini tepatnya di tahun jamak, karena masa-masa pemeliharaan itu sendiri setelah serah terima terakhir atau FHO, maka tanggung jawab masih ada di level kontrak tersebut untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan satu tahun yang lalu, di tahun kedua dan tahun ketiga masih terawat. Jadi tanggung jawab itulah yang bisa kita praktikkan, ya, ke kontrak berbasis kinerja itu sendiri. Nah, saya kasih pembanding, ya. Jadi kalau masa desain untuk kontrak berbasis kinerja itu desainnya dibuat oleh kontraktor. Nah, yang saya sebutkan tadi, pengguna atau owner hanya memberikan kriteria desain, data teknis, dan kerangka acuan kerja. Jadi artinya apa? Ya, kontraktor harus menyiapkan juga, ya, bertindak sebagai, ya, konsultan perencana, merencanakan apa yang akan dikerjakan. Tapi kriteria desain, data teknis, dan kerangka acuan masih mengacu pada apa yang diatur oleh pengguna jasa, yaitu pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, ya. Jadi desain, ya, kriteria desain, data teknis, dan kerangka acuan kerja. Nah, kalau bicara kriteria desain, kalau untuk pekerjaan jalan, ya, berbeda. Untuk pekerjaan jalan, misalnya jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, kriteria desain tersebut berdasarkan, ya, luas badan jalan, misalnya. Disertai juga ada pekerjaan yang lain, seperti ada pekerjaan drainase. Nah, yang kedua, kalau untuk konvensional pasti konsultan perencana yang buat, ya, konsultan perencana yang menyusun DED, ya, DED yaitu desain detail engineeringnya. Jadi DED-nya ini engineer detailnya yang dibuat oleh konsultan perencana. Nah, kalau kontrak berbasis kinerja, maka dia dibuat oleh kontraktor sendiri, tanggung jawabnya, ya, tanggung jawabnya. Yang kedua adalah desain dibuat oleh kontraktor. Desain diperbolehkan hanya perubahan dari, ya, jadi desain memang dibuat oleh kontraktor. Desain diperbolehkan adanya perubahan dari awal masa pelaksanaan sampai akhir, ya, sampai akhir pelaksanaan konstruksi. Artinya apa? Desain itu selalu dapat berubah-ubah, ya, selalu dapat diubah oleh kontraktor, ya, berdasarkan kondisi lapangan. Ya, jadi desain itu berdasarkan kondisi lapangan. Untuk pekerjaan seperti pekerjaan jalan, ya, sangat memungkinkan perubahan desain, karena dalam perencanaan awal yang dibuat oleh kontraktor sendiri,
kurang ya, biasanya ya kurang mengidentifikasi kondisi lapangan. Misalnya di dalam perencanaan teknis kontraktor sendiri ya belum mengidentifikasi, misalnya ada arus air ya, arus air yang memotong di badan jalan. Maka ketika ada perubahan desain, maka tentu akan menambah misalnya bus culvert, akan menambah deker atau menambah jembatan. Itu perubahan desain ya, desain yang ada dari kontraktor. Nah, kalau konvensional, desain dibuat oleh konsultan perencana yang ditunjuk oleh pengguna jasa dan durasi waktu tertentu sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai atau sebelum penentuan kontraktor. Jadi desain yang ada di kontrak berbasis kinerja ya, itu tadi selalu berubah, selalu ada penambahan ya, selalu ada penambahan. Nah, jika terjadi perubahan desain di lapangan, kontraktor diizinkan untuk mengubah desain, ya, tentu dengan izin pengguna jasa melalui konsultan ya, konsultan pengawas ya. Perubahan desain juga selalu dilakukan, ya, selalu dilakukan. Tapi lagi-lagi ada persetujuan ya pengguna jasa. Mengapa harus persetujuan pengguna jasa? Karena akan berkaitan dengan biaya yang timbul, ya, biaya yang timbul, termasuk juga spesifikasi teknis, data teknis yang dibolehkan untuk pekerjaan tersebut. Ya, misalnya kalau pekerjaan tersebut pekerjaan jalan ya, LPA-nya atau LPB-nya, lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah atau subgrade-nya ya, di mana di hasil uji hasil perencanaan teknis RHR-nya dalam jalan tersebut, di data RHR dalam jalan tersebut dilintasi ya bobot kendaraan 40 ton atau di atas 10 ton, dan ada perubahan desain di mana tentunya mengurangi ketebalan lapis fondasi atas atau lapis fondasi bawah. Tentu secara teknis harus ada persetujuan dari konsultan pengawas memastikan bahwa perubahan jumlah kuantitas atas lapis fondasi atas atau lapis fondasi bawah, termasuk subgrade-nya atau galian tanah dasarnya, memastikan bahwa kalau pengurangan volume atau kuantitas itu tidak akan berpengaruh secara teknis ya, karena bobot di atas ya, bobot 10 ton yang kendaraan yang melintas di atas, apabila ada lapis fondasi ataupun tanah galian dan lain-lain, pengurangan jumlah kuantitas itu akan berpengaruh. Misalnya yang tadinya ya, kalau standar teknisnya itu kan 20 cm ya ketebalannya, standar teknis 20 sampai 25. Kalau ada pengurangan di bawah dari itu, tentu akan berpengaruh terhadap struktur ya, struktur jalan tersebut. Untuk itu ya, struktur desain, struktur teknis jalan tersebut ya, sehingga mengakibatkan kualitas. Nah, sama di konvensional, jika terjadi di perubahan desain di lapangan, maka kontraktor wajib berkoordinasi udah diserahkan konsultan perencana untuk melakukan perubahan desain dan persetujuan pengguna jasa ya. Jadi kurang lebih sama. Jadi di masa konstruksi bagaimana? Ya, kalau di masa konstruksi, kontrak berbasis kinerja terdiri atas pelaksanaan konstruksi dan masa layanan. Ya. Kalau di konvensional, masa pelaksanaan kontrak ya, pelaksanaan konstruksi. Nah, kontrak berbasis kinerja itu ada masa pengembalian kondisi durasi ya, masa pengembalian kondisi durasi waktunya terpisah dengan masa pelaksanaan konstruksi ya, kalau di konvensional adalah masa pengembalian kondisi terdapat pada masa pelaksanaan konstruksi. Artinya apa? Apa yang disebutkan di sebelumnya bahwa ada pra ya, ada pra kondisi yang dimana existing suatu lokasi pekerjaan itu harus dikembalikan, harus ditata lebih awal sebelum masa pelaksanaannya. Nah, inilah penting dari kontrak berbasis kinerja, karena kalau di konvensional ya, existing kondisi lapangan ataupun lokasi pekerjaan itu bersama di masa pelaksanaan konstruksi. Artinya apa? Kontraktor di konvensional dituntut memang untuk bekerja double ya, 2 kali, karena belum tentu kondisi yang dari kontrak konvensional itu bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau kontrak sebelum bersikap nanti ada masa pengembalian kondisi.
Selanjutnya adalah masa pengembalian kondisi memiliki durasi waktu, tentu tidak boleh melebihi durasi waktu. Jadi pengembalian kondisi ini sudah ditentukan dalam milestone-nya, dalam tahapan pelaksanaan pengadaan kontrak berbasis kinerja ya. Mungkin ini baru, tapi kalau untuk di level kementerian, kalau di tingkat daerah ini sangat jarang diterapkan. Tapi kalau untuk di level kementerian atau BUMN ini menjadi pilihan yang paling baik ya, pilihan yang paling baik untuk diterapkan kontrak berbasis kinerja. Nah, ada denda keterlambatan ya, denda keterlambatan permohonan layanan dimulai setelah ya. Jadi kalau denda terlambat ini dimulai ya, layanan jalan misalnya dimulai setelah masa pengembalian kondisi selesai, bukan dari awal masa kontraknya ya. Jadi ketika dikembalikan kondisi karena itu bagian dari kontrak, itulah keadaannya ya. 5, jika terdapat masa layanan pembayaran yang memiliki durasi paling lama dari keseluruhan tahapan atau life cycle project. Pada tahapan ini pekerjaan khususnya telah selesai dan dana masih tetap berlaku. Jadi masih tetap berlaku karena ada masa namanya masa layanan pemeliharaan ya. Jadi tidak dapat, kalau untuk kontrak konvensional tidak ada masa layanan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan ada ya, ketika antara PHO menjadi FAO itu ada pemeliharaan. Kalau layanan pemeliharaan ya sebelum PHO dan setelah FAO itu masih ada layanan pemeliharaan. Itu berbeda ya. Jadi 6 adalah masa pengembalian kondisi durasi waktu terpisah dengan masa pelaksanaan. Ya, jadi pengembalian kondisi durasi waktu ya. Jadi pengembalian kondisi pemetaan atau penataan lahan ataupun kondisi existing lahan ya, untuk memperbaiki masa pengembalian kondisi waktu terpisah dengan masa pelaksanaan konstruksi. Misalnya jalan yang sudah selesai dikerjakan tidak akan ya, kalau untuk konvensional jalan yang sudah selesai dikerjakan sudah FAO ya, sudah FAO ya, tidak akan dilakukan perawatan di masa pemeliharaan ya. Itu yang membedakan sih sebenarnya, sehingga banyak pekerjaan jalan ya, khususnya pekerjaan jalan yang lebih banyak di Indonesia ini, di NKRI ini sudah diterapkan kontrak berbasis kinerja. Masa pemeliharaan ya sama ya, masa pemeliharaan. Nah, ini milestone-nya ya. Milestone misalnya saya kasih ilustrasi ya, tanggal dimulai kontrak atau masa kontrak ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ada pengembalian kondisi ya, pengembalian kondisi yang tadinya misalnya saya kasih contoh kontrak jalan 100 km ya, lebih sederhana 100 km di 10 km kondisi jalan tersebut ada yang lubang, ada yang tadi melintas air yang membelah jalan, ada yang melakukan penyempitan. Maka untuk mengembalikan existing jalan sesuai dengan kontrak, misalnya badan jalan ya di luar bahu jalan atau termasuk bahu jalan misalnya 12 meter ataupun 8 meter, maka kalau kontrak berbasis kinerja adalah pengembalian kondisi existing lapangan itu sendiri. Setelah sudah diratakan, sudah dibuatkan pelebaran jalan yang termasuk juga dibuatkan deker ataupun dibuatkan culvert, barulah masuk di masa pelaksanaan konstruksi, yaitu ya tadi galian, penimbunan LPA, urutan pilihan ya, pengamparan urutan pilihan, LPA, LPB ya, dan lain-lain itu sendiri. Jadi pengaspalan, ya, print code, ted code itu tahapan ya untuk pekerjaan jalan. Jadi disinilah perbedaan dengan pelaksanaan konstruksi masa layanan pemeliharaan. Jadi masa layanan pemeliharaan ini sebenarnya ya masa layanan bisa diperpanjang 4,5 tahun, tapi umumnya 3,5 tahun ya, misalnya 3 atau 3 tahun. Jadi masa pemeliharaan ini setelah selesai pelaksanaan konstruksi ada masa pemeliharaan, masa layanan ya, dipeliharalah pekerjaan tersebut
selama kontrak yang disebutkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Jadi ini masuk di syarat-syarat khusus kontrak, ya, termasuk juga di surat perjanjian. Nah, setelah dari masa pelemaran menjadi PHO, ya ada masa pelemaran. Ya, masa pelemaran inilah ada FHO. Jadi sebelum diterima secara pasti, maka dalam syarat-syarat khusus kontrak, itu kontrak berbasis kinerja, ya, kontrak berbasis kinerja, maka ada masa layanan pelemaran ketika pengembangan kondisi existing, ya, pelaksanaan konstruksi sudah selesai, ada masa layanan pelemaran. Nah, sedangkan masa pelemaran ini ketika sudah selesai masa layanan pemeliharaan, ya, itu bedanya dengan kontrak konvensional, ya. Kalau konvensional pelaksanaan setelah MC0, ya, atau setelah PCM, setelah MC0, ya sudah jalan pelaksanaan setelah selesai syarat terima pertama, yaitu PHO. Itu syarat terima kedua setelah masa pelemaran. Nah, kalau untuk kontrak berbasis kinerja beda penerapannya. Jadi ini bisa dilakukan di daerah asal daerah sanggup, ya. Tapi umumnya pekerjaan ini dikerjakan oleh BUMN, dikerjakan oleh pemerintah seperti kementerian yang memiliki ketersediaan anggaran yang cukup dan menjadi skala prioritas atas pekerjaan tersebut, ya. Misalnya jalan nasional yang sudah lama tidak mengalami pekerjaan peningkatan, rehabilitasi, ataupun juga ya peningkatan jalan, ya, peningkatan jalan sendiri. Jadi masa pelemaran ini ya tadi pengembalian kondisi dan pelaksanaan konstruksi, ya. Jadi masa layanan, ya, layanan. Nah, jadi pemberlakuan denda ini ya itu tadi, ya, denda kalau ya, terlambat, kalau jadi masa pelemaran ini ada jangka waktunya juga, ya, jangka waktunya, ya, jangka waktunya. Terlambat menyelesaikan dari masa layanan pelemaran jadi PHO, maka ada dendanya. Pemberlakukan tiket layanan jalan dan kriteria kerja. Itu milestone untuk kontrak berbasis kinerja. Nah, kalau konvensional ya biasanya feasibility study, ya, desain, pelaksanaan konstruksi dan masa pelemaran. Misalnya ini, ya. Jadi ini cukup sederhana, kalau kontrak. Jadi pemetaan jenis kontrak, ya, jenis kontrak kalau berbasis kinerja, ya, berbasis kinerja berarti lunsum, ya, berdasarkan kinerja minimum, ya. Jadi harus dituangkan nih kinerja minimum, ya. Jadi apa output pekerjaannya itu sudah tercapai. Kualitas tanggung jawab penyedia, ya. Kalau konvensional, ya, sistem pembayarannya atau perhitungannya, ya, harga satuan berdasarkan volume apa yang terpasang. Nah, kalau dalam kontrak, ya, perhitungan kontrak termasuk pembayarannya. Kalau untuk kontrak berbasis kinerja, maka ya kinerja minimum, ya, kinerja minimum berapa tahun, ya, berapa tahun untuk dilakukan pembayaran, ya. Misalnya kinerja minimum kita kembalikan lagi, ya, setelah masa layanan pemeliharaan, masa pemeliharaan itu sudah namanya kinerja minimum. Masa layanan pemeliharaan ke PHO tidak ada waktunya, tidak terlambat, ya, waktunya tidak terlambat, ya, termasuk juga masa PHO menjadi F, ya, FHO tidak terlambat, maka itu disebut namanya ya, lunsum berdasarkan kinerja minimum, ya. Yang kedua kualitas, ya, ya, tanggung jawab dia, ya. Kalau di konvensional tanggung jawab penyedia, kontraktor, pengawas, dan perencana. Jadi kualitas kalau untuk di kinerja ini adalah tanggung jawab penyedia. Denda, ya, nah, denda, ya, dimulai dari masa konstruksi sampai selesai masa pengembangan berdasarkan tiket layanan atau persentase pekerjaan, ya, SPM, ya, keterlambatan akhir masa konstruksi. Misalnya durasi, ya, misalnya, ya, tanggung jawab penyedia untuk seluruh mulai dari desain konstruksi sampai masa pemeliharaan. Hanya dari pelaksanaan konstruksi sampai masa pemeliharaan. Kalau untuk konvensional itu yang membedakan. Nah, jadi inilah daftar kuantitas, ya, dan dalam kuantitas atau daftar keluaran, ya. Jadi daftar keluaran
ya daftar keluaran atas kalau misalnya satuan kilometer per bulan ya. Jadi sisa harga per output untuk ruas jalan. Jadi tidak ada lagi volume ya atau kuantitas ya. Jadi tidak ada lagi ya, harga satuan output berapa ya ruas jalan A, B, C. Itu langsung terinput ya. Sama satuannya. Sama ya. Jadi begini cara membuat RAB-nya. Sama juga daftar kuantitas ya, keluarannya karena dia keluaran. Kalau kuantitas itu akan berkaitan dengan analisanya saja. Jadi kalau daftar keluaran dan harga berarti kan menjadi seperti kedudukannya daftar kuantitas dan harga. Kalau analisanya ya pasti berdasarkan satuan ya. Tapi kalau untuk analisa dalam pekerjaannya sebelum menjadi harga output maka dia berdasarkan kalau analisanya kuantitas. Tapi kalau sudah menjadi daftar keluaran dan harga maka dia menjadi ya daftar keluaran dan harga yaitu outputnya ya. Oke, sama ya. Jadi dia total kuantitas ya, nanti dia ubah kuantitas. Jadi ini RAB. Jadi untuk pekerjaan yang banyak diterapkan ya untuk pekerjaan ya peningkatan jalan, rehabilitasi, pemeliharaan atau tata kelola pelayanan. Ini ruang lingkup yang berkaitan dengan kontrak evaluasi kinerja. Tata kelola pelayanan, pemeliharaan, ya, rehabilitasi, ya, peningkatan, penanganan darurat, ya, darurat itu. Nah, jadi bagaimana cara pembayarannya? Nah, ini yang penting ya, rencana pembayarannya. Jadi memang kita harus muat di syarat-syarat kontrak, ya. Kita harus muat di syarat-syarat kontrak ya, cara pembayarannya, rencana jalan misalnya ya kontraknya. Jadi saya bagi dua bagian ya, sama jadi dua bagian, ada penalti, ada bonus ya. Kalau realisasi capainya sesuai target apa? Ada dua ya targetnya, waktu satu, yang kedua volume dan kuantitas ya itu sendiri. Jadi termasuk biaya. Kalau di bawah ya penaltinya ya di bawah 80% penaltinya 20% ya. Di atas target ya dibayar lebih. Jadi makanya disebut kontrak plus ya plus cost fee ya. Itu jenis kontrak cost plus fee ya. Jadi imbalan berbasis bonus ya pekerjaan itu sendiri. Jadi memang dibutuhkan kecakapan memahami ya kontrak berbasis kerja. Tapi yang pasti di syarat-syarat kontrak, di syarat-syarat itu harus sudah memuat capaiannya berapa bonus atau minus fee-nya, ataupun kalau capaiannya lebih dari itu berapa minus pekerjaan itu sendiri ya. Jadi ini yang menjadi dasar pembayarannya. Misalnya kalau untuk bonus ya, capaian 100 atau 100 lebih cepat bisa pelaksanaannya. Ya, maka bisa ditambah fee-nya ya ke 110%. Namun di dalam itu harus dimuat di salah satu kontrak ya. Kalau lebih cepat lagi ditambah 120. Jadi memang kita sejak awal sudah menentukan berapa fee ya bonus atau imbalan ya sudah ya kita akan berikan kepada penyedia. Jadi ini bentuknya ada dalam bentuk jenisnya ya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, ataupun
melalui tender ya. Jadi melalui tender maupun penunjukan langsung ya. Jadi ada 3 cara pemilihannya, KPBU, penunjukan langsung ya, atau melalui tender ya. Ya dari reviewnya ya, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, perhitungannya, ya desainnya, perubahan desain, asal persetujuan, pelaksanaan, denda keterlambatan pada tahapan pengembangan kondisi, layanan pemeliharaan, kalau pelaksanaannya pemeliharaan itu PAO sebelum masa pemeliharaan. Jadi PHO itu sebelum masa pemeliharaan gitu. Ya, masa pemeliharaan, bukan layanan ya. Ya, jadi PHO itu sebelum masa pemeliharaan. Pemeliharaan diberikan retensi, langsung harga output, pembayaran atau penalti dalam SKK, bonus juga dalam SSKK syarat-syarat khusus kontrak. Terima kasih yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak atas atas materi yang disampaikan pada malam ini. Langsung saja Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin silakan mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat menuliskan pertanyaannya, dan bisa juga kita berdiskusi dengan narasumber. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan mengenai hal yang disampaikan oleh narasumber kita atau mengenai materi malam ini. Oke, ada ya? Mungkin Pak Haji. Pak Haji nih, mana Pak Haji? Pak Haji nih. Bentar Pak, iya siap Pak. Wah, ini. Silakan Pak Haji. Ada kendala dalam pekerjaan kontrak berbasis kinerja di tempatnya Pak Haji? Iya, siap Pak. Terima kasih Pak atas paparannya. Baguslah tadi. Kalau dari tempat saya sih belum ada Pak. Maksudnya masih dalam tahapan pembuatan kebijakannya, policy-nya. Jadi istilahnya dibuat ininya dulu lah, aturan internalnya dulu untuk PBC-nya. Tapi dari paparan tadi sih contohnya jalan kan. Ya bagus sih, jadi bisa dibedakan antara PBC dengan kontrak konvensional. Jadi rencananya di tempatnya Pak Haji mau kerja apa itu? Oh, kalau saya sih macam-macam kerjaan Pak, investasinya ya, jadi bisa overlay, bisa pembangunan gedung, dan terus gitu ya? jalan juga ada Pak. Jadi nanti ya semuanya itu nanti berbasis kinerja itu Pak. Jadi sedang dibuat inilah kebijakannya lah, aturan internalnya dari kami dulu, dari unit Pampel ya, dari unit Pampel di kami gitu, sedang dibuat kan, seperti itu Pak. Terus ini Pak mau nanya, kalau di Konwas di ASN itu apakah tadi yang PBC tadi itu semua dari awal ya, desain, DED, pelaksanaan sampai maintenance atau pemeliharaan itu jadi satu kontrak atau dibuat terpisah Pak? Satu kontrak. Ya. Satu kontrak dijilid gitu istilahnya. Jadi ya. dari perencanaan gitu udah dihitung ya PBC-nya ya. Iya, harus itu. Progresnya. Karena kan lamsam ya tadi dijelaskan Pak. Apa capaiannya? Itu pasti lamsam Pak. Jadi pasti lamsam. Tidak berupa unit price atau hybrid lah gitu. Itu satu lamsam Pak. Pasti lamsam ya Pak ya. Jadi kan misalnya masa pemeliharaan kondisi, pengembalian kondisi itu waktu pertama kita laksanakan kan, memang kita harus pematangan lokasi misalnya, assessing lokasi. Misalnya tadi yang saya kasih contoh, kita di lapangan jalan ada yang sempit, ada yang lebar. Ya tentu kita kasih ratakan kan, dia lebar 6 meter misalnya. Ya sudah, untuk badan jalan 4 meter. Berarti kan kita kasih lebar 4 meter. Kan tentu kondisi lapangan, kalau umpamanya kalau di Jakarta sih kan kita lihat ya gambar, tapi kalau di daerah
pedalaman atau yang aksesnya jauh dari ibu kota ataupun apa, ya tentu kan ke kondisi jalan itu sendiri termasuk elevasinya, checkpointnya itu sendiri itu agak berbeda. Ada yang melandai, ada yang menyempit, ada jalan yang digenangi air karena sumber air dari gunung. Itu memang per output dia, makanya dia langsung. Nah, nanti kalau bicara kenapa bisa harga per output pengembalian kondisi ataupun pelaksanaan konstruksi peningkatan jalan itu sendiri, itu kan pasti ada hitungan rinciannya. Nah, tapi yang mengikat itu adalah sebagaimana pengembalian kondisi itu terhadap existing jalan, misalnya saya kasih contoh, sudah sesuai dengan kriteria desain ya, yang ditetapkan oleh owner misalnya, ataupun sesuai dengan data teknis atau kerangka acuan kerja ataupun spesifikasi begitu ya. Jadi dia langsung. Jadi kalau lebih baik memang tidak putus antara pengembangan kondisi, pelaksanaan konstruksi, masa pemeliharaan, termasuk juga masa layanan pemeliharaan dengan pemeliharaan itu sendiri. Tuh. Jadi itu lebih supaya satu tanggung jawab konstruksi di penyediaannya, Pak Haji. Iya, Pak. Ya, jadi lamsam lah ya intinya. Maksudnya yang menjadi pembeda dengan kontrak-kontrak konvensional. Terus mengenai ini, Pak, mungkin sistem pembayarannya dan penaltinya atau dendanya. Iya. Itu kan tadi kalau misalkan konvensional, kalau di saya kan sistemnya kontrak turnkey ya, jadi 95% fisik, retensi 5% gitu kan. Atau kalau di perencanaan berdasarkan ini misalkan laporan pendahuluan yang udah selesai dibayar 5%, total 100% sampai laporan summary misalkan ringkasan gitu kan ya. Kalau yang konsultan perencana, kalau yang fisik tadi biasanya 955 pembagiannya, 95% fisik, 5% retensi. Nah itu kalau PBC itu pembagian presentasinya seperti apa ya Pak ya, dari DED sampai maintenance itu, pemeliharaan itu Pak? Sama dendanya mungkin tadi, tadi kayaknya ada sih ya di paparan kalau nggak salah. Ya jadi saya share ya, jadi boleh Pak ya. Jadi tentu kan kita melihat juga ini, jadi cara menyusun pembayarannya Pak Haji di syarat-syarat kelihatan ya? Kelihatan Pak, ya. Satu lagi. Jadi cara menyusun pembayarannya ya di salah satu kontrak itu, misalnya kan ini ini output ya, output dan output ya. Jadi betul Pak, ya. Kalau ya kita sudah tetapkan pengembalian kondisi 151 hari ya, 151 hari, maka tercapai 150 hari 51 maka ya kita bayar 100 ya. Pelaksanaan itu bayar 100. Kalau tidak tercapai ya tentu kita kasih denda ya, dendanya ya, itu. Jadi kita harus detail sebenarnya. Jadi per output lah yang menjadi, karena yang dikejar oleh yang menjadi tanggung jawab atau tagihan nanti adalah bagaimana output tercapai atau tidak untuk masa yang kita sudah tetapkan. Jadi di salah satu khusus kontrak ini ya, di salah satu khusus kontrak ya berdasarkan output, misalnya tadi pengembalian kondisi misalnya sudah tercapai tidak 100% untuk jangka waktu 150 hari. Sama juga untuk kalau tidak kita penalti ya, kita tidak bayar gitu. Kalau tercapai lebih ya tuh lebih cepat Pak, 140 bonus ini ya. Iya ada bonus. Kita tambah. Jadi memang begitu skenario-nya kalau untuk
kontrak berbasis kinerja. Jadi kan Pak Haji? Iya Pak. Kalau apa ya, kayak persentasenya itu diatur nggak ya Pak ya di Harus. aturan itu, regulasinya maksudnya. Karena Misalkan fisik selesai 100%, dibayarnya itu tetap 100% ya hitungannya Pak. Misalkan pekerjaan fisik selesai dengan kualitas pekerjaan yang bagus, itu dibayar 100% ya. iya, jadi bisa Pemeliharaannya misalkan dalam jangka waktu tadi misalkan 180 hari bagus, ya. dibayar 100% seperti itu ya. Bisa, tapi ada jaminan. Oh iya, iya. Bisa dibayar 100%, tapi diserahkan jaminan ya. Memastikan apabila ada kerusakan lagi ya. Jadi memang kalau di kontrak berbasis kinerja ini memang dia biaya plus imbalan ya kan gitu, dikasih imbalan. Iya, ya. ya, Pak. Dikasih Tapi imbalan. kalau ini bagus kan. Bagus. Tapi kalau kurang dari yang dipersyaratkan kan penalti tadi, Pak. Iya, penalti. Itu gitu. agak itu kontraktornya jadi benar-benar harus ini sih, quality controlnya harus bagus. Sungguh-sungguh ya. Nggak salah-salahan Pak, benar Pak. Iya. Iya. Ini Pak, mungkin kalau ada aturannya boleh Pak yang PBC, maksudnya regulasinya gitu, yang mengacu. Regulasinya PBC sebenarnya, regulasinya PBC itu tadi di Perpres, yang kedua itu pakai ke FIDIC. Itu kontrakan Pak, kontrak internasional. Belanda ya, luar ya. Iya, luar. Dia itu mengadopsi dari luar sebenarnya. Gitu. Yang diterapkan di pemerintah, tapi ternyata ada cantolannya di Perpres 12 tahun 2021 tentang biaya berbasis imbalan. Iya. Iya, iya Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Ya mungkin kalau kita tahu ininya dulu lah apa, aturan nasionalnya dulu lah, atau mungkin lebih lebih bagus tadi FIDIC tadi ya Pak ya, dari mengutip dari kontrak FIDIC itu ya. Ya kalau itu bisa kita breakdown lah, maksudnya detailnya seperti apa dari berdasarkan regulasi itu. Iya. Iya Pak. Oke, makasih. Satu lagi Pak, tadi maaf, kalau denda itu gimana ya Pak? Misalkan tadi kan di paparan tadi ada tuh yang apa? Kurang di paparannya mungkin Pak, mohon maaf. Denda ya, saya buka tadi, ya. Yang slide berapa tadi ya? Iya, ya. Yang slide 10 atau mana ya? Betul. Masuk. Oke, juga. Denda keterlambatan. Iya Pak. Oh itu denda. Nah ini Pak, yang ini, maaf Pak, yang tadi Pak, punten. Iya ada tadi. Yang sebelum ini, maaf, iya ya. Di mana ini? Ini Pak, mohon maaf, kalau durasi waktu ini pasti 180 hari atau gimana Pak? Ini pasti ini ya, contoh Pak, saja. Oh contoh. Oh iya ya Pak ya. Baik Pak, iya ya. Boleh Pak ya. Kalau yang mohon maaf denda yang tadi yang mana ya Pak ya? Slide berapa ya Pak? Ini nih. Nah, yaitu ini pemberlakuan denda keterlambatan. Oh, kalau yang bawahnya, bukan Pak, yang slide keberapa ya? Bawahnya lagi kalau nggak salah. Terus Pak, terus yang kotak itu ya. Terus Pak, mohon maaf. Terus. Cukup habis. Oh, yang tadi sih ada yang misalkan apa di bawahnya ini loh. Kurang dari 110% apa tadi itu. Oh, yang 100% ini. Iya, yang mana ya? Nah, bonus. Itu Pak yang atas. Nah, ini Pak. Ini tadi Pak, benar Pak. Yang di bawahnya ada tuh yang bonus. Nah, itu. Nah, ini Pak, minus 10% fee itu maksudnya gimana Pak?
Mana tuh? Oh ini ininya progresnya maksudnya apa ya? Iya, yang mana? Oh Ini. Oh, ini progres iya capaian. ini Pak, iya maksud saya ini. Jadi ini 70% itu batas balancingnya tuh gimana Pak? Ini, Mm-mm. ya ini antara di atas 70 atau di bawah atau lebih sama di bawah 80% ya. Berarti kan dikurangi fee-nya ya, dikurangi fee-nya atau pembayarannya cuma 70% saja. Oh. Iya. Kalau ini mohon maaf yang acceptable minimum itu kenapa ditentuin 70 Pak? Ya kalau ya ini kan kesepakatan dari pihak owner ya untuk menyusun dokumen itu. Terserah dari owner gitu. Uh, oh gitu, jadi bisa berubah atau ini fix Pak? Bisa berubah. Jadi Oh bisa berubah. sejak awal Oh, harus ditentukan dalam dokumen salah satu kontrak. jadi yang denda ini reward, maksudnya bonus sama penalti ini tidak mengikat ya Pak ya sifatnya? Oh, mengikat, harus diikat pada saat suruh tanda Enggak, kontrak. persentasenya maksud saya ini Pak, yang 70% ini sama yang 130 ini, Harus yang ininya loh, mengikat ya. ininya maksudnya mengadop dari regulasi atau Oh tidak, dibuat tersendiri oleh owner di dibuat, kontraknya itu. dibuat tersendiri owner. Oh, iya Pak, siap-siap. Jadi Baik. itulah kayak kontrak plus apa? Kontrak berbiaya imbalan namanya. Biayanya Oh iya iya. dan itu mengadopsi di kontrak FIDIK itu sendiri. Dan itu sudah Oh. dipakai di Kementerian PU untuk pekerjaan jalan satu ya, jalan di Semarang itu Bawen, termasuk juga spam air di Jawa Tengah itu sudah diadopsi itu. Ya, Ya, siap. Baik Pak. kasih. Iya, makasih Pak. Kalau ada mungkin nanti yang FIDIK sama kalau ada yang perpresnya Pak, kalau boleh nanti. Oh iya, ya, baik. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Aji. Semoga membantu ya Pak Aji. Jawaban dari Pak Kurniawan. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang disampaikan narasumber kita malam ini. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk materi malam ini merupakan materi terakhir di periode 17. Jadi harapan kami dari Konsultan Indonesia semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk materi malam ini. Baik Pak, tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin dari narasumber kita mengenai materi pada malam itu, yaitu yang pertama ada dasar hukumnya, ya selanjutnya ada lingkup pekerjaannya, ada perbedaan konvensional, ada milestone, ada RAP, ada pembayaran, dan ada cara untuk mereview. Di Bapak Ibu sekalian, itu merupakan poin-poin yang disampaikan oleh narasumber kita malam ini mengenai materi malam ini. Baik, Pak Kurniawan, mungkin tidak ada pertanyaan lagi Pak dari narasumber, dari peserta malam ini. Mungkin Pak ada closing statement-nya sedikit Pak. Baik, terima kasih. Pertama, penerapan kontrak berbasis kinerja ini sudah diterapkan ya teman-teman di BUMN apabila mengerjakan pekerjaan penugasan dari kementerian ataupun dari kementerian itu sendiri yang sudah menerapkan kontrak berbasis kinerja, karena dari definisi penjelasan yang ada tadi menunjukkan bahwa apabila penyedia tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak dan bisa diadopsi, sebenarnya bisa diadopsi di model dokumen pemilihan yang ada di lampiran
Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 di lampiran 3 varian 4 varian 5.19 atau .21, .22, .23. Yang ketiga adalah ini bagus untuk diterapkan untuk menuntut kinerja penyedia dengan kapasitas penyedia yang cukup memiliki kinerja atau integritas atau profesional yang baik. Demikian, Aziza. Terima kasih. Suaranya tidak kedengaran. Mohon maaf, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak untuk closing statement-nya materi malam ini. Ya, jadi sekali lagi kami ulangi ya Bapak Ibu bahwa materi malam ini merupakan materi terakhir di periode 17. Harapan kami kepada Bapak Ibu semoga selama mengikuti periode 17 ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu sekalian dengan apa yang kami berikan di webinar ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu sekalian untuk bergabungnya di webinar kita di periode 17 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk informasi selanjutnya mengenai sertifikat dan materi, setelah ini akan diproses oleh tim konsultan Indonesia untuk proses penguploadan di website. Jadi nanti untuk mengunduh materi dan sertifikat dapat diunduh melalui website CV Konsultan Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan mohon maaf apabila di periode 17 ini ada kesalahan atau apapun itu, mohon maaf, dan kami akan mengusahakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar periode selanjutnya tidak ada kesalahan-kesalahan ataupun keganjalan-keganjalan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita closing mungkin kita akan mengambil sesi dokumentasi. Jadi untuk Bapak Ibu silakan mengaktifkan kameranya atau on cam. Ya. Bal. Ya, siap. Oke. Baik, Pak. Kami hitung ya. Dari sampai hitungan ketiga kami potret. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan